Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ucian Sari, tingkat 4A Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, NIRM 0411700931. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan perusahaan Tom-Tomat yang bergerak pada bidang budidaya tomat organik. Usaha agroproduksi tomat organik ini terletak di Desa Tanjung Musi, Kecamatan Rontobayur, Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk deskripsi perusahaan, yaitu suatu sejarah perusahaan, di mana Tom-Tomat adalah sebuah perusahaan yang awalnya terbentuk pada tahun 2023 atas dasar inisiatif Akademi Perbankan Bogor yang didasari oleh minat dan peluang yang dilihat selama menjadi mahasiswa, sehingga memutuskan untuk mengambil langkah dalam budidaya tomat organik ini. Untuk status hukum dan kepemilikan, yaitu Tom-Tomat memiliki badan hukum yang terdiri dari 3 orang pemilik modal sekaligus penggerak usaha yang diambil. Berdasarkan usaha yang dipilih, mengingat banyaknya rintangan dalam merintis usaha ini, maka badan hukum yang digunakan adalah firma yang berarti suatu persekutuan dengan nama bersama. Perusahaan Tom-Tomat sendiri memiliki visi, yaitu menjadi produsen sayuran organik yang pertama dan utama. Untuk misinya yaitu sumber daya manusia yang handal dan profesional, penggunaan teknologi ramah lingkungan, menjual produk yang berkualitas dan berdaya saing, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, mitra kerja, serta petani. Untuk tujuannya, menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih banyak orang, kualitas produk dan lingkungan yang tetap terjaga, layanan yang baik untuk customer, mitra tani, dan karyawan, keuntungan dan pertumbuhan perusahaan. Untuk manfaatnya sendiri yaitu mengurangi pengangguran, produk ramah lingkungan, terjalin hubungan baik antara customer, mitra tani, dan karyawan. Latar belakang perusahaan Tom-Tomat ini adalah pada masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali aktivitas yang dibatasi oleh pemerintah, terutama kegiatan di luar rumah. Namun, lain halnya dengan kegiatan budidaya yang tidak dapat dihentikan sepihak, karena masyarakat yang ada tetap harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Tom-Tomat merupakan tanaman hortikultura kaya akan vitamin dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan. Hal tersebut yang melatar belakangi pendirian Tom-Tomat. Tom-Tomat yang berarti tomat organik merupakan perusahaan perseorangan yang bergerak dalam sistem agroproduksi tomat organik. Lokasi pendirian Tom-Tomat yaitu di Desa Tanjung Musi, Kecamatan Rontobayur, yang merupakan salah satu sentra hortikultura di Kabupaten Banyuasin. Untuk aspek dasar dari perusahaan Tom-Tomat ini dapat dilihat dari situasi agribisnis tanaman tomat, yaitu dengan menganalisis SWOT faktor internalnya, yaitu dengan kekuatan, ketersediaan lahan luas, ketersediaan alat transportasi, pasar dan pemasaran media. Kemudian untuk faktor eksternalnya yaitu ada peluang adanya koperasi wanita, jalur transportasi memadai, potensi pangsa pasar tomat masih luas, dan digitalisasi. Untuk kelemahannya sendiri yaitu tingginya penggunaan pupuk anorganik, alih fungsi lahan dan komoditas, minimnya regenerasi pelaku utama, fungsi kelembagaan kelompok tani belum optimal. Untuk ancamannya adanya serangan hama dan penyakit tanaman tomat, pemasaran melalui tengkulak, harga jual rendah, masuknya tomat dari luar negara. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Di strategi pemasaran ini ada perencanaan strategis berdasarkan segmentasi geografis yang menjadi sasaran konsumennya adalah konsumen yang berada di daerah Kota Palembang. Untuk target pasar, sementara dalam pemasaran produk tomat organik ini akan lebih diutamakan kepada kalangan menengah atas. Posisi produk, Tom-Tomat akan menjual produk tomat organik dengan harga yang bersaing dengan perusahaan organik lainnya dengan kualitas yang baik. Untuk marketingnya, produk mix, Tom-Tomat akan melakukan produksi tomat organik secara kontinu sehingga produk akan selalu tersedia. Memiliki sertifikat organik, dilakukan dengan penanganan pasca panen berupa pemberitaan, sertasi, grading, dan pengemasan. Untuk placement-nya, lokasi Tom-Tomat berada di samping jalan, memudahkan dalam pendistribusian barang ke konsumen. Untuk placement dilakukan melalui beberapa pertimbangan, terutama adalah pertimbangan biaya yang telah dikeluarkan. Promosinya, Tom-Tomat melakukan promosi dengan melakukan pemasangan iklan media cetak berupa banner dan pemasangan iklan di media sosial, pameran dan sponsor acara.
Selanjutnya yaitu aspek yuridis. Produk tomat organik segar dan sehat. Untuk badan hukum itu firma, kegiatan usaha, surat izin usaha atau SIUP, sertifikat Good Ethical Practices atau GAP, dan serta nomor PIRT. Untuk aspek teknisnya, keadaan lokasi usaha yaitu di dekat jalan raya agar proses pemasaran lancar dan tepat. Untuk proses produksi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64 Tahun UT 140 5/2013 diberlakukan pada tanggal 30 Mei 2014, yaitu 1 tahun setelah diundangkan. Selanjutnya yaitu aspek pengelolaan. Perusahaan memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 20 orang yang terdiri dari 4 orang staf, 10 orang bagian produksi yang terdiri dari 3 tenaga kerja, dan 7 tenaga kerja harian lepas, 2 orang bagian pemasaran, dan 3 orang bagian umum. Pegawai di Tomtomat terdiri dari 50% wanita dan 50% pria dengan tingkat pendidikan yang beragam, dari mulai tamat SD, SMP, SMU, akademik, dan sarjana. Jadwal kerja di perusahaan Tomtomat dilakukan setiap hari, kecuali pada libur hari-hari besar dengan jam kerja 6 per hari, dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jadwal kegiatan per hari dirancang dan dibuat oleh pimpinan dengan para staf divisi. Pembuatan jadwal kerja disesuaikan target pasar yang harus dipenuhi. Untuk direktur utamanya yaitu Jayensari, divisi produksinya Arlia, divisi pemasaran Nadia, divisi pekerjaan umum yaitu Bais. Selanjutnya yaitu aspek sosial dan lingkungan. Dampak sosialnya itu memberi lapangan kerja untuk sekitar juga terpenuhinya kebutuhan sayuran yang sehat dan bebas dari pestisida dan bahan kimia lainnya serta berkualitas. Untuk dampak lingkungannya yaitu proses budidaya yang organik memberi dampak keseimbangan dan kelestarian lingkungan sekitar usaha. Dilanjutkan dengan risiko usaha dan penanggulangannya yaitu kondisi cuaca sulit diprediksi, sedangkan cuaca sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sayuran hingga produksi. Oleh karena itu, Tomtomat dalam meminimalisir risiko dengan membuat drainase yang lebih dalam. Serangan hama penyakit tanaman merupakan faktor risiko. Untuk mengatasi hama dan penyakit, perusahaan melakukan sanitasi lingkungan secara rutin dan memutuskan sistem hidup hama melalui pemeliharaan lahan serta penanaman tanaman refugia di lahan. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Dapat dilihat dari biaya tetapnya yaitu berjumlah 22.878.500, sedangkan biaya variabelnya itu 19.450.000. Kemudian biaya tenaga kerja per tahun yaitu 29.300.000 rupiah. Dengan sumber pendanaan, jadi perusahaan Tomtomat ini memiliki modal investasi 81.633.500 dengan modal kerjanya itu 39.118.050 rupiah. Jadi totalnya 130.393.500 rupiah. Dilanjutkan dengan pelunasan pinjaman yaitu hanya dalam 3 tahun dengan biaya pokoknya yaitu 30.425.190 rupiah. Untuk arus kasnya yaitu arus kas masuk berjumlah 257.197.000 rupiah, dan untuk arus kas keluarnya itu 117.835.795 rupiah, dan untuk arus kas bersihnya yaitu 141.321.605 rupiah. Jadi kas awalnya 200.990.105 rupiah menjadi 445.580.315 rupiah. Kesimpulan dari aspek finansialnya yaitu dilihat dari BEP harga yaitu 91.262.554 rupiah untuk per tahunnya. Kemudian BEP unitnya yaitu 8.500 rupiah, terus BC-nya 2,02, net BC-nya itu 6,67, NPV-nya yaitu 10%, kemudian IRR-nya 251,89%, dan untuk payback period hanya 3 tahun untuk pengembalian. Kesimpulannya yaitu perusahaan Tomtomat memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan lingkungan sehingga Go Project untuk dilaksanakan.
Tom-toman memberikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Dengan begitu, perekonomian masyarakat dapat meningkat dan berdampak baik bagi kelestarian alam di lingkungan perusahaan karena sistem budidaya yang dilakukan tanpa menggunakan bahan kimia. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.